Hai, perkenalkan nama saya Putri Risa Anjani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai creativity and place. Apa yang dimaksud dengan creativity and place? Sebelum saya menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan creativity and place, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan creativity. Nah, creativity menurut Renzulli pada bukunya Munander tahun 2004, creativity atau kreativitas adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan yang baru yang dapat diterapkan dalam proses pemecahan permasalahan. Dilihat dari definisinya, kreativitas adalah sebagian proses dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam proses berpikir kreatif, terdapat rangkaian-rangkaian cara agar kreativitas dapat dibentuk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas tersebut dapat dibentuk. Salah satunya faktor suasana dan keadaan. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena suasana dan keadaan dapat mempengaruhi kreativitas suatu orang. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses kreativitas yaitu suasana dan keadaan. Nah, di mana proses kreativitas tersebut dapat diasah, suasana dan keadaannya pun dapat berbeda-beda di setiap orang. Nah, saya sendiri sebagai orang yang berpikir kreatif, saya dapat berpikir kreatif di mana pada saat suasana dan keadaan yang hening dan saya bisa memunculkan ide-ide baru atau kreativitas yang baru. Ada juga beberapa teman-teman saya yang juga dapat berpikir kreatif di mana ketika mereka berada di tempat yang ramai, dan ada juga pada saat mereka brainstorming dengan teman-temannya. Jadi proses berpikir kreatif setiap orang itu dapat berbeda-beda tergantung dari orangnya yang memilih untuk suasana dan keadaan yang seperti apa. Apa yang dimaksud dengan creativity and place? Setelah saya menjelaskan mengenai creativity atau kreativitas dan faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu tempat, di mana tempat yang bagus dan unik dan bervariasi dapat mempengaruhi proses berpikir seseorang. Maka dari itu sering kita lihat di sekolah-sekolah, di ruang belajar maupun di gedung perkantoran memiliki ruangan-ruangan yang unik dan bervariasi. Fungsinya agar ruangan tersebut dapat mengacu atau mengolah pikiran-pikiran orang yang ada di sekitarnya untuk berpikir secara kreatif sehingga dapat memunculkan inovasi-inovasi terbaru untuk menggantikan sesuatu yang lama dan menjadikan sesuatu yang baru untuk mengubah dunia kita saat ini dan juga di masa yang akan datang. Sekian penjelasan creativity and place, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang FMCG atau biasa disebut dengan Fast Moving Consumer Goods, di mana perusahaan kami ini menjual produk-produk atau barang-barang kebutuhan sehari-hari konsumen, khususnya pada bidang body care. Yang juga bisa dibilang berarti perusahaan ini menjual produk yang memiliki perputaran omset yang cukup cepat dan juga memiliki biaya produksi yang rendah, sehingga kami menjual produk-produk dengan harga terjangkau. Produk utama kami adalah dry soap, di mana dry soap sendiri ini merupakan sabun tanpa proses bilas atau tanpa menggunakan air. Jadi cara penggunaannya hanya cukup disemprotkan dan digosokkan saja ke tubuh. Bisa dibilang produk kami ini adalah sabun kering. Dry soap juga dapat membunuh kuman atau bakteri sebesar 98% dan juga memiliki aroma wangi pada tubuh penggunanya. Produk ini sendiri kami pilih untuk mengatasi permasalahan bagi orang-orang yang tidak memiliki cukup banyak waktu untuk membersihkan dan merawat tubuh mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari ruang kerja yang ada di dalam perusahaan kami. Tema dari konsep dasar ruang kerja yang ada di dalam perusahaan kami adalah Fantastic Color, yang mana sebagian besar ruangan di dalam perusahaan ini memiliki desain yang colorful dan juga memiliki bentuk yang tidak monoton. Hal ini kami pertimbangkan untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik. Dalam artian, kami ingin menciptakan kondisi fisik lingkungan yang sesuai agar dapat meningkatkan energi tim dan juga dapat meningkatkan suasana hati para pekerja, sehingga para pekerja ataupun karyawan dapat melaksanakan tugas ataupun pekerjaannya secara maksimal. Hal ini tentunya juga didukung dengan fasilitas penunjang yang lengkap dan memadai. Untuk ruangan yang pertama adalah ruangan customer service. Gambar yang ada di samping menunjukkan gambaran dari ruangan customer service yang ada di perusahaan kami, yaitu ruangan yang memiliki sekat setiap ruangannya. Hal ini berguna untuk dapat membatasi fungsi antar ruang dan dapat menciptakan privasi setiap ruangan. Kedua adalah kantin. Gambaran kantin yang ada di dalam perusahaan kami sama seperti gambar di samping, yang mana tetap pada konsep Fantastic Color dan juga didesain senyaman mungkin. Ruangan ketiga adalah ruang santai. Di dalam perusahaan kami memang terdapat ruang santai yang dapat digunakan untuk sekedar beristirahat tanpa harus pergi ke kantin.
Ruangan ini didesain senyaman mungkin dan juga sebaik mungkin untuk dapat digunakan setiap saat. Ruangan keempat terdapat playroom. Playroom ini dibuat untuk dapat menekan tingkat stres para karyawan terhadap tekanan pekerjaannya. Ruangan ini juga dapat membuat para karyawan melatih kerja sama tim. Ruang kelima adalah lobby. Sama seperti lobby pada umumnya, gambaran lobby pada perusahaan kami sama seperti gambar di samping, dengan tetap mengusung tema Fantastic Color. Keenam adalah ruang meeting. Ruangan ini dibuat dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat terlihat nyaman dan masih tetap dalam konsep Fantastic Color. Gambaran dari ruang meeting ini sama seperti dengan gambar di samping. Ketujuh adalah ruang kerja per divisi. Hampir sama seperti ruang customer service, ruang kerja per divisi ini juga memiliki sekat setiap ruangannya yang berguna untuk membatasi fungsi antar ruang dan juga menciptakan privasi setiap ruangannya. Selain beberapa ruangan tadi, kami juga menambahkan fasilitas penunjang untuk para karyawan kami dapat merawat wajah dan juga tubuhnya menggunakan produk-produk yang diciptakan oleh perusahaan kami sendiri. Budaya kerja atau strategi. Yang pertama ada panggilan bro and sis antara rekan kerja, atau bisa dibilang memanggil anggota kerja lain dengan panggilan bro and sis. Bro adalah panggilan untuk laki-laki dan sis adalah panggilan untuk perempuan. Panggilan ini berarti sahabat atau saudara. Ini juga akan mempererat dan memperdekat hubungan satu sama lain. Panggilan ini juga merujuk pada kesetaraan dan kesamaan status, di mana tidak ada perbedaan status antara perempuan dan laki-laki, serta tua dan muda. Yang kedua adalah membuat lingkungan kerja yang produktif. Lingkungan kerja yang produktif akan menciptakan budaya kerja yang efektif. Dengan melihat lingkungan kerja yang produktif, setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan akan memahami apa tujuan mereka bekerja dan termotivasi untuk mengejar dan mendapatkan dukungan-dukungan dari pihak perusahaan. Terakhir ada mengejar misi dengan company value, di mana budaya kerja sangat membantu karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan dengan prinsip yang sudah disepakati bersama. Maka misi perusahaan dapat dicapai dengan cepat dan tepat. Kemudian ketika muncul berbagai masalah, company value lah yang akan membantu individu tim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ada membentuk tim yang solid, di mana tim adalah sekelompok orang yang dapat bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tujuan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Agar kita dapat memberikan pencapaian hasil yang terbaik, maka perusahaan juga perlu memastikan tim untuk dapat mencapai visi dan misi yang sama. Sebenarnya membentuk tim yang solid itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus menanamkan 3 hal, yaitu menanamkan rasa saling percaya, saling memahami, dan yang ketiga, saling mendukung satu sama lain.